Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Golang untuk pemula. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang interface. Jadi apa itu interface? Jadi sederhananya, interface itu adalah sebuah kontrak yang berisikan metode-metode yang akan kita implementasikan ke misalnya sebuah struct. Jadi di sini saya tulis ya, interface adalah sebuah kontrak yang berisikan metode-metode yang kita gunakan, yang akan diimplementasikan, misalnya ke dalam sebuah struct. Oke. Nah, untuk membuat sebuah interface sangat gampang, itu sangat mirip dengan cara kita membuat sebuah struct. Misal di bawah ini ya, saya buat satu interface type binatang misalnya. Jadi ini interface binatang, kemudian saya masukkan atau saya ketikkan di sini keyword interface. Seperti ini. Maka sekarang binatang ini adalah sebuah interface atau sebuah kontrak. Nah, untuk interface binatang ini, misal di semua binatang itu pasti ada suaranya. Nah, jadi di interface binatang ini saya akan membuat sebuah method get suara. Oke, seperti ini. Kemudian tipenya atau return dari get suara ini dalam bentuk string. Oke, nah jadi yang saya buat di sini, saya membuat sebuah kontrak di interface binatang dengan nama get suara untuk metodenya. Nah, jadi di interface ini tidak ada implementasi langsung. Jadi kita cuman mendeklarasikan sebuah metode seperti ini. Jadi kita tidak menulis isi dari metode suara itu seperti apa. Nah, jika metode get suara ini ada parameter, maka di sini dituliskan tipe data parameternya. Misal get suara ini menerima parameter A, B, C dengan tipe data integer semua. Maka di sini saya buat integer seperti ini. Oke, ataupun misal jika string, saya buat string seperti ini. Nah, jika tidak ada parameter, maka saya kosongkan. Selanjutnya, kita akan coba mengimplementasi interface binatang ini di dalam sebuah struct. Misal di bawah ini ya, saya buat satu struct kucing. Oke, nah jadi struct kucing ini akan mengimplementasi interface binatang. Artinya di struct kucing akan ada method get suara. Jadi di sini saya buat type kucing seperti ini. Struct. Misal di struct kucing di sini saya buat satu field suara. Oke, tipenya string seperti ini. Nah, kemudian di struct kucing ini saya akan mengimplementasikan interface binatang. Nah, untuk mengimplementasi interface di sebuah struct, kita tidak harus menulis. Misal kalau teman-teman pernah di OOP, misal Java. Nah, kalau di OOP, misal di sini kita buat ya, misal public class kucing. Nah, setelah kita menulis class, maka kita akan menulis implement, kemudian nama interface-nya binatang seperti ini. Nah, ini kalau di sebuah OOP. Nah, sedangkan di Golang, untuk mengimplementasi sebuah interface, kita tidak harus menulis secara langsung seperti ini. Jadi kita cukup menuliskan, misal di sini saya buat method di struct kucing, func seperti ini, kucing get suara. Ini mengembalikan kembalian string. Ini saya return meow. Ini mohon maaf suara saya agak sengau karena lagi kurang sehat. Ini saya simpan. Nah, dengan menulis seperti ini, kita secara tidak langsung sudah mengimplementasikan interface dari binatang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada method suara, kembalian dalam bentuk string. Nah, di sini kita ada method get suara dan juga mengembalikan kembalian dalam bentuk string. Maka struct kucing ini sudah mengimplementasikan interface dari binatang yang ini. Oke, misal saya buat lagi nih di bawah ini type anjing misal.
Ini juga struct. Di sini juga ada field suara string seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya saya akan mengimplementasikan lagi interface binatang. Jadi caranya masih sama. Ini saya copy aja. Saya paste di bawah sini. Ini saya ganti menjadi anjing. Nah, ini saya ganti wolf seperti ini. Nah, sekarang untuk struk anjing pun sudah mengimplementasi interface binatang karena sudah ada method get suara seperti ini yang sama persis dengan method yang kita deklarasikan di interface binatang. Oke, selanjutnya saya akan kasih contoh apa bedanya menggunakan interface seperti ini dengan tidak menggunakan interface. Jadi langsung seperti ini. Oke, ini saya komen dulu. Ini saya contohkan tanpa interface ya. Maka untuk mengakses suara ini, di sini saya buat di func main. Yang pertama saya buat kucing. Ini K kecil. Ini saya panggil struk kucing. Suaranya, sorry, ini saya nggak nge-return langsung, namun saya akan nge-return ke suara seperti ini. Ini juga suara. Oke. Nah, ini saya panggil struk kucing. Oke, yang pertama kucing suaranya meong-meong. Yang kedua anjing. Ini saya panggil struknya, saya masukkan di sini woof misalnya. Nah, jika tanpa interface untuk ngeprint suara yang ini, kita bisa menggunakan kucing get suara seperti ini. Ini saya print fmt println. Oke, nah untuk ngeprint suara anjing juga seperti ini. Ini saya coba simpan ya. Saya jalankan go run main.go. Oke, ini adalah cara tanpa menggunakan interface. Nah, bagaimana jika kita menggunakan interface? Ini saya uncomment lagi interface binatang yang ini. Yang ini masih bekerja. Saya coba jalankan go run main.go. Oke, masih bekerja. Di sini saya akan mencontohkan cara mengakses get suara melalui interface binatang. Jadi ini saya komen. Misal di sini saya buat binatang seperti ini. Nah, di sini saya buat tipe slice. Kemudian tipenya itu binatang. Jadi slice ini menerima item yang mengimplementasi interface binatang. Oke. Jadi di sini saya masukkan item-itemnya kucing. Ini kucing sudah mengimplementasikan interface binatang, kemudian anjing. Nah, jika seandainya yang kucing ini saya hapus get suara ini saya komen, maka di sini bisa teman-teman lihat cannot use kucing as binatang value in array or slash literal. Kucing does not implement binatang. Artinya kucing ini tidak mengimplementasi method get suara yang ada di interface binatang. Oke, jadi yang dimasukkan ke dalam slash binatang interface binatang ini hanyalah struk yang sudah mengimplementasi interface dari binatang. Jadi ini saya uncomment lagi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat errornya sudah hilang. Ini saya simpan. Nah, sekarang saya akan mengakses get suara yang ini. Oke, nah jadi untuk mengaksesnya saya bisa menggunakan for range. Oke, ini saya for seperti ini, saya iterasi, indeksnya saya abaikan. Kemudian ini saya buat variable b ya, ini untuk menampung binatang. Kemudian di sini saya cukup gunakan fmt println b get suara. Jadi yang baris kode ini lakukan akan mengiterasi dari semua slash binatang yang ini. Kemudian di sini kita ngeprint atau memunculkan output suara-suara dari binatang-binatang yang sudah mengimplementasi interface binatang. Oke, jadi kita tidak harus mengetik satu persatu seperti ini. Ini saya simpan, saya jalankan go run main.go. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan hasil yang sama seperti kita menggunakan cara yang seperti ini. Oke, mungkin ini masih kurang jelas, masih belum tergambarkan
Kenapa harus menggunakan interface? Saya akan buat contoh lain. Ini saya hapus dulu. Saya hapus semua ini. Oke. Jadi untuk contoh yang akan saya buat sekarang mungkin tentang jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai kontrak, dan pegawai freelancer. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan interface untuk mengkalkulasi gaji dari setiap pegawai-pegawai tersebut. Oke, jadi di sini saya buat type kalkulasi gaji seperti ini, interface. Nah, untuk kalkulasi gaji ini, interface kalkulasi gaji mempunyai satu metode gaji. Nah, ini mengembalikan kembalian dalam bentuk integer. Oke. Di bawahnya saya buat struk type pegawai tetap misalnya. Saya buat struk seperti ini. Nah, untuk pegawai tetap ini misal ada field nama pegawainya. Ini tipenya saya buat string. Kemudian gaji pokok. Ini saya buat integer saja. Dan tunjangan. Ini saya buat integer juga. Nah, sekarang pegawai tetap ini saya akan mengimplementasi interface kalkulasi gaji. Jadi di sini saya buat func, misal nih saya aliasnya PT, saya buat pegawai tetap seperti ini. Kemudian saya ketikkan gaji. Maka ini secara tidak langsung saya sudah mengimplementasi interface dari kalkulasi gaji. Jadi di sini saya return gaji pokok ditambah tunjangan seperti ini. Nah, setelahnya saya buat lagi struk untuk pegawai kontrak. Ini juga mengimplementasi interface kalkulasi gaji. Ini juga gaji. Ini saya ganti jadi pegawai kontrak. Ini aliasnya saya ganti menjadi PK. Nah, untuk pegawai kontrak tidak ada field tunjangan, jadi cuma gaji pokok seperti ini. Ini saya ganti menjadi PK. Oke, nah untuk pegawai kontrak cuma menerima gaji pokok, jadi tidak ada tunjangan. Dan yang terakhir, saya akan buat struk untuk freelancer. Di bawah sini saya buat lagi type freelancer. Ini tipenya struk. Kemudian ini juga sama ya, ada nama, tipenya juga string. Nah, cuman kalau freelancer di sini tidak dibayar bulanan, misal dibayar per jam. Jadi yang pertama rate per jam. Ini tipenya integer. Kemudian total jam dia bekerja atau si freelancer bekerja. Nah, di bawahnya untuk struk method freelancer saya juga akan mengimplementasi kalkulasi gaji. Jadi yang ini saya copy aja. Ini saya ganti jadi freelancer. Ini saya ubah jadi F aliasnya, ini saya ubah jadi F seperti ini. Nah, untuk kembalian gaji ini nanti yang harus kita kembalikan rate per jam dikali total jam, F total jam seperti ini. Oke, jadi untuk data-data yang atau struk yang implementasi kalkulasi gaji sudah kita buat semua. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung total pengeluaran perusahaan. Oke. Jadi dari pegawai tetap ini berapa pengeluaran, pegawai kontrak berapa pengeluaran, freelancer berapa pengeluaran. Jadi kita akan menghitung total dari freelancer, pegawai kontrak, pegawai tetap. Oke. Jadi di func main ini saya akan buat beberapa pegawai tetap, pegawai kontrak, dan freelancer. Jadi di sini ya saya buat misal nih pegawai kontrak 1, pegawai kontrak seperti ini. Ini namanya misal pegawai A, gajinya 3 juta, tunjangannya misal 2 juta. 22. Oke. Sorry, ini bukan pegawai kontrak ya, tapi pegawai tetap. Ini pegawai tetap. Oke, pegawai tetap 1. Ini saya buat lagi pegawai tetap 2. Pegawai tetap B seperti ini gajinya misal nih 4 juta, tunjangannya 4 juta. Nah, di bawahnya saya buat untuk pegawai kontrak
pegawai kontrak 1, nama pegawainya misal ABC, seperti ini. Pegawai kontrak cuma menerima gaji pokok misal 3 juta. Oke, ini saya buat lagi pegawai kontrak 2, ABCD, gajinya sama. Yang terakhir saya buat untuk freelancer, ini F1 seperti ini. Nah, ini misal per jamnya dibayar 50.000 dan dia mendapat jumlah jam misal 30 jam. Ini freelancer 2, rate per jamnya juga saya buat sama misal 50.000 dan totalnya 10 jam misalnya. Nah, jadi yang akan kita lakukan setelah ini, kita akan menghitung semua pengeluaran ini, berapa total pengeluaran untuk semua pegawai yang ini. Oke, ini saya komen dulu ya, yang interface kalkulasi gaji. Yang pertama saya akan contohkan tanpa menggunakan interface. Maka untuk menghitungnya tanpa interface, kurang lebihnya seperti ini. Ini saya buat initial variable total pengeluaran. Misal ini nilai defaultnya 0. Nah, jadi di sini PT1, total pengeluaran kita tambah dengan pengeluaran pegawai tetap 1 gaji. Seperti ini. Ini kita ulang terus ke semua pegawai. Ini pegawai kontrak, PK1 gaji, PK2 gaji. Nah, yang terakhir freelancer, F1 gaji, kemudian F2 gaji. Oke, nah dengan cara seperti ini sekarang kita sudah berhasil mendapatkan total pengeluaran untuk semua pegawai-pegawai yang ada di sini. Misal di sini saya print FMT printline total pengeluaran. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk total pengeluarannya ada 21 juta. Ini bisa dilihat kita mengulang-ulang baris kode yang sama. Nah, dengan interface kita bisa memangkas proses ini semua menjadi jauh lebih ringkas. Oke, saya akan contohkan. Ini saya uncomment lagi interface. Nah, kemudian di bawah sini saya buat satu function ya, function total pengeluaran. Jadi di sini saya buat function total pengeluaran seperti ini. Nah, untuk total pengeluaran yang ini menerima slice seperti ini ya, menerima data dalam bentuk slash, namun mengimplementasikan interface kalkulasi gaji. Jadi di sini saya masukkan kalkulasi gaji seperti ini. Oke, ini saya akan tampung ke misalnya namanya calc. Seperti ini ya, calc. Oke, seperti ini calc. Nah, jadi parameter yang diterimanya berbentuk slash yang mengimplementasikan interface kalkulasi gaji. Oke, ini saya nge-return total pengeluarannya. Jadi misal di sini saya buat variable total 0, kemudian saya tinggal iterasi menggunakan for rank. Jadi for ini saya buat variable k untuk menampung rank calc yang ini. Nah, di sini saya tinggal panggil total plus sama dengan k gaji seperti ini. Oke, di bawahnya saya tinggal return total. Oke, sekarang kita akan menggunakan atau memanggil fungsi ini untuk menghitung semua total pengeluaran. Oke, jadi yang ini saya hapus semua ya. Ini saya hapus, ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus, kemudian yang ini juga saya hapus semua. Nah, untuk menghitung total pengeluaran kita tinggal panggil fungsi total pengeluaran. Misal di sini total pengeluaran, ini saya tampung ke variabel total pengeluaran. Nah, di sini kita panggil nih fungsi total pengeluaran. Oke, kemudian kita masukkan slash kalkulasi gaji. Nah, di dalam kalkulasi gaji ini saya masukkan struk-struk yang sudah mengimplementasikan interface kalkulasi gaji. Jadi di sini saya masukkan yang pertama PT1, PT2, PK1, PK2, F1, F2 seperti ini. Nah, sekarang saya print di bawahnya FMT printline total pengeluaran seperti ini. Saya jalankan go run main.go.
Oke, kita berhasil mendapatkan total pengeluaran 21 juta rupiah. Oke, jadi bisa dilihat perbedaannya ini dengan cara menggunakan interface dan tadi tanpa menggunakan interface. Jadi kita harus mengulang-ulang proses untuk menghitung total pengeluaran. Nah, dengan menggunakan interface, kita cukup membuat satu fungsi yang menerima interface kalkulasi gaji yang berbentuk slice. Nah, di dalamnya kita tinggal iterasi semuanya dan kita panggil kalkulasi gaji, metode gaji.